Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati jami'il qura wal hufaz wal fasirin wal muhadditsin wal mujtahidin khususan ila hadrati sahib hadzal kitab Imam Nawawi ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin Al-Harithi ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syat'ul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu, kita masuk pembahasan hadis nomor 23 kitab Arba'in Nawawi. Beliau menyebutnya sebagai Jawami'ul Khair, yaitu kumpulan kebaikan. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tentang kumpulan kebaikan. Jadi ini baik semualah, baik semua ya kalau bisa kita mempraktikannya. An Abi Malik, diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari. Nah ini beliau Abi Malik Al-Harith bin Asim ini adalah sahabat Nabi. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syat'ul iman. Suci, bersuci, kesucian adalah syat'ul iman. Syat'ul itu biasanya dimaknai setengah atau dimaknai sebagian, tergantung konteksnya ya. Jadi bersuci, suci adalah separuh dari iman. Oke, kita bahas itu dulu Bapak Ibu. Jadi at-tuhur artinya at-tadhir, mensucikan diri. Kita itu bersuci dari beberapa hal. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Hadas itu ada dua.
satu hadas kecil dan satu hadas besar. Kalau hadas kecil berarti yang menyebabkan kita wudu. Kalau hadas besar nanti yang mewajibkan kita mandi. Itu kalau hadas. Kalau Syekh Nawawi mengatakan hadas itu bagi 3, tapi umumnya di pelajaran-pelajaran itu ya disebutkan 2, hadas kecil dan besar. Kalau bahasanya Imam Nawawi itu ada hadas kecil, hadas tengah, hadas besar. Jadi kayak najis nanti. Mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalladoh. Nah, cuma umumnya sih enggak. Itu pun Syekh Nawawi mengatakan di kitab Nihayatuz Zain. Kalau di selain Nihayatuz Zain nggih mboten. Beliau mengatakan hadas itu ada 2 saja, hadas kecil dan hadas besar. Nah, karena ini bagian dari iman, Bapak Ibu, monggo kita lihat bagaimana yang namanya bersuci ini. Bersuci dari hadas, hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Ya, hadas kecil itu sesuatu yang membuat kita wudu. Wajib enggak? Ya wajibnya kalau sholat, kalau enggak sholat kan enggak wajib. Jadi hadas kecil membuat orang berhadas, seperti keluar sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang. Tadi nek ana wong pipis, kentut atau yang lain, baik keluarnya itu biasa atau bukan biasa. Yang biasa kan ya mungkin kentut, ya kentut kan angin. Iki kok kentut metu mase, nah, itu tetap batal loh. Pas ngentut lho kok emas Pak sing metu. Iki terus batal boten, tetap batal Bapak Ibu. Asalkan udah keluar. Ya, jadi asalkan udah keluar jalan depan maupun jalan belakang. Kalau ada orang nguntal sesuatu lalu keluar sesuatu, ya itu tetap batal. Ya. Jadi apapun itu tetap batal. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang penting yakin udah keluar. Kecuali mani. Kalau mani malah tidak membuat hadas kecil, tapi mani membuat hadas besar nanti yang lain. Oke. Terus yang kedua yang membuat kita hadas kecil atau yang semestinya kita wudu adalah dengan kita bersentuhan antara laki dan perempuan ajnabi. Ajnabi itu bukan mahram, ya. Ajnabi itu orang lain. Ajnabi itu orang lain, bukan mahram. Ini yang sering menjadi perdebatan di kalangan orang yang sedang haji. Pokoknya ini malah mumet. Makanya kalau orang haji itu saya selalu menyampaikan, jenengan meh milih sing abot, anut madhab Syafi'i tenan, apa meh milih sing gaduh-gaduh. Nek sing gaduh-gaduh ya yang penting ada aturannya. Tapi saya kasih 3 pilihan ini. Yang pertama madhab Syafi'i itu lain, jadi sentuhan kuwi tetap batal. Laki perempuan batal. Ngene matof ya, tempat tawaf. Solusinya bagaimana? Tawaf di lantai 2. Nah, enak kan? Jadi ada solusinya. Tapi aduh Pak, lah napa kesel? Ya nggo skuter. Kanjeng Nabi pernah loh tawaf pakai unta. Nah, karena katanya kesel, capek, karena sakit, ya monggo alasannya ada. Itu yang pertama. Karena kaitannya senggolan laki perempuan ajnabi itu batal. Yang kedua pakai madhab Syafi'i qaul lemah. Bisa, ada dasarnya, yaitu lamis batal, malmus tidak batal. Lamis itu artinya yang menyentuh. Jadi ada perbuatan menyentuh. Nah, menyentuh. Tapi nek tersentuh, malmus atau disentuh, dia pasif, tidak apa-apa. Nah itu bisa dilakukan di konteks ini. Nek lamis berarti kan ono sengaja demek. Nek kedemek, kepidak, kesenggol kan jenenge malmus.
Nah, itu madhab Syafi'i qaul lemah. Nggak usah pindah madhab, di situ bisa sebenarnya. Bisa. Nah, itu yang pernah saya ceritakan tahun 2009 saya sempat berdebat dengan salah satu tokoh kiai waktu itu. Saya sampaikan, Pak, nuwun sewu ya, kita ini omong sebagai orang yang paham tentang kitab fikih. Saya Syafi'i, Anda Syafi'i. Kita sama-sama referensinya podo, kitabnya ya podo, sumbernya gurune ya akeh sing podo. Pertanyaan saya, jenengan waktu itu beliau pembimbing saya. Saya tanya, Pak, niki omong-omong anu lho ya, di luar ini. Kita ngomong personal saja. Menurut jenengan, sesuk dhewe nek tawaf, terus singgolan niku batal mboten? Nah, secara personal jawabannya ngeten. Ya asline batal. Lah terus jenengan kok ngumumke lah batal. Lah niku kula ya asline ora ngerti. Lho piye to? Sampeyan dadi kiai kok ora ngerti kok ngono. Lah piye memang kudune ngono. Saiki kan kudune pindah madhab. Oke. Pilihane jenengan berarti pindah madhab. Lah jenengan ngerti nek talfik mboten entuk. Ya ngerti, wong aku ya santai. Wong beliau santai senior, kiai kok. Lah ngerti. Lah terus lah talfik oh entuk kok jenengan ngono. Berarti jenengan batali melu Hanafi, wudune Syafi'i ngono. Iya. Lah ngono kuwi sah mboten? Ya asline ya sah. Lho kok ono asline sah barang piye? Nah, ini kan di Madinah, kita omong-omongnya kan di Madinah. Atau solusi ini piye? Lah jenengan sing gak biar golek solusi, kula kancah nom. Nek kula niku berpegangan teguh pada yang saya pegang. Saya bilang begitu. Saya berpegang teguh apa yang saya pegang. Kula melu madhab Syafi'i. Lha apa iso asih golan? Ya bismillah engko tak golek carane piye. Nggih. Nah, akhirnya saya ndak tega, kita buka-buka kitab. Waktu itu belum usum HP ya, 2009 niku HP-ne saya HP kopat kae, HP Nokia. Itu saja pas foto dadine bukan, kalau sekarang kan HD pakainya ya. Video kan nganggone HD terus sekarang. Dulu kan apa itu? Masih megapikselnya kecil. Oh, dadine fotone pecah. Waktu itu apa meneh kok niku. Terus PDF durung usum. Jadi mencari referensi PDF susah. Akhirnya kan kita kepeksa ke perpustakaan 2 atau 3 hari ketemu pendapat yang lemah tadi. Terus kita diskusikan, Pak, niki saya menemukan di kitab Al-Hawi Al-Kabir yang yang termasuk madhab Syafi'i ini, Al-Hawi Al-Kabir kitabnya namanya, di situ ada sampai penyampaian bahwa ada lamis, malmus. Pripun nek nganggo iki? Ya wis iki wae. Akhirnya kita bersama-sama menyampaikan, ya beliaulah yang menyampaikan bahwa ini malmus tidak apa-apa, kita wudunya tetap madhab Syafi'i, batalnya mengikuti madhab Syafi'i qaul lemah. Nah, ini yang kedua. Lah yang ketiga, memang menggunakan konsep namanya talfik. Talfik niku nek ngene kita fikih pesantren tidak boleh. Ini kita Fathul Mu'in tidak boleh. Atau istilahnya namanya tatabu'u rukhsah. Golek sing penak-penak tok. Itu tidak boleh. Tapi piye alasane masyaqqah, kesulitan, berat. Ya wis nek abot ya ora apa-apa lah nganggo tatabu'u rukhsah. Tapi itu pilihan paling terakhir. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan pilihan yang pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Biasanya itu digunakan untuk orang-orang yang udzur, orang yang sepuh, orang-orang yang mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Ya, macam-macam. Dan kalau kita ngaji fikih haji itu luas banget Bapak Ibu. Dan memang luar biasa. Di situ penjelasannya itu banyak. Dan kalau pengalaman ketemu tentang hal-hal seperti ini
memang banyak teman-teman kita ini yang belum ngeh tentang apa yang disampaikan di situ. Makanya fikihnya itu baru kita pahami. Oke, jadi yang menyebabkan hadas kecil adalah senggolan. Lamis, malmus, nyenggol, disenggol, syahwat, tidak syahwat, sengaja, tidak sengaja, dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu. Nah, kalau nanti praktiknya di tempat tertentu, kita menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kita sesuaikan dengan apa yang kita bisa. Terus yang ketiga yang membuat kita itu hadas kecil apa? Kehilangan akal. Ya, kehilangan akal. Nah, untuk kehilangan akal ini memang yang paling jelas tidur. Nah, tidur aja ada levelnya loh Bapak Ibu. Turu niku ana levelnya. Pertama jenenge sinah. Kedua jenenge nuas. Ketiga jenenge naum. Keempat jenenge subat. Sinah niku ngapa-ngop. Awal ngantuk. Kan kula jenengan wis awal ngantuk kan biasanya ngapa-ngop kesel kaya rasane awake ora penak. Niku jenenge sinatun. Makanya Allah la ta'khuduhu sinatun. Jadi Gusti Allah niku ora tahu sinah, ora tahu kesel ngantuk ngono ora tahu. Awal ngantuk mboten nate. Niku Gusti Allah. Yang kedua namanya naas atau nuas. Nek nuasnya teklak-tekluk ngene iki. Nah, ngantuk. Nah, itu teklak-tekluk. Bahaya kan orang nyopir itu kan kalau ngantuk kan teklak-tekluk. Mungkin 5 detik hilang apa? Hilang kesadaran. Nah, ini namanya nuas. Nah, kalau nuas sinah dan nuas itu belum membatalkan wudhu. Nah, kemudian naum. Naum itu tidur. Nah, tidur di sini ada 2 model. Pertama, sing bokonge netep, artinya jagong, mboten lendetan. Yang kedua, sing bokonge mboten netep. Nek sing bokonge mboten netep, berarti tidurnya membatalkan. Membatalkan. Nek bokonge netep, berarti tidurnya tidak membatalkan wudhu. Jadi tergantung nek umpamane ngeten, bokonge tetep ngeten iki berarti tidak membatalkan wudhu walaupun tidur. Ngolok banter, tetep ora batal. Tapi kalau sudah tidur dalam artian ngelekal, maka sudah membatalkan wudhu. Nah, yang tertinggi namanya subat. Wa ja'alna nauma subata. Ya, subat itu adalah tidur pulas. Jadi tidur nyenyak. Saya pernah membaca tentang tidur. Ada yang nanya, kenapa saya tidur lama kok bangunnya masih kurang? Oh, siklusnya jenengan kudune dipengke. Kula termasuk sing senengane melu-melu ngeten iki. Jadi tidur itu subatnya 90 90 90. Niku teori tidur, Pak. Teori tidur. Jadi biar tidur kita itu berkualitas. Ya ini teori kan bukan hadis yo, mboten hadis. Oke. Jadi teorinya 90 90 90. Jenengan kalau sehari jam pinten? Nek sehari ini setengah 11, 90 menit nih berarti jam 12. Itu satu siklus. 90 menit nih setengah 2 ya? Nah, setengah 2. 90 nih jam 3. 90 nih setengah 5. Berarti nek setengah 11 jenengan pilih bangun setengah 5 apa bangun jam 3. Nek tanggung jam 4 biasanya saya ngontak ngantuk. Iku teori ini. Mulane nek turu dipaske jam ya setengah 12 bangun jam 4. Oh, bapak tuh subuh saniki. Berarti jam 11 bangun setengah 4 umpamanya begitu. Atau setengah 11 bangun jam berapa? Jam 3 ya tadi ya? Jam 3. Itu relatif siklusnya karena udah penuh. Jadi sampai ke subatnya tadi.
Jadi 4 versi itu sinah tekan apa Bang? Naas tekan apalagi naum tekan subat tekan. Ya katanya begitu. Nah, itu apa? Tentang tidur. Makanya Rasulullah itu kan suka membagi tidurnya itu kan sekian. Nah, dianalisa para ulama ketoke modele nganggo ngoten. Ya kepastiannya kita tidak tahu kan, kita akan duga-duga saja. Duga-duga saja, tapi ada penelitiannya berkaitan dengan 90 menit itu. Bahkan ada satu istilah, ngimpi nek pas menit ke-90 dari tidur, 1,5 jam dari tidur, atau 1,5 jam dari bangun, itu kemungkinannya mimpinya benar. Jadi ciri-ciri mimpi yang benar kan mboten ngimpi ujuk-ujuk langsung melek, berarti kan wis rampung kuwi. Tidurnya kan udah rampung. Karena proses tidur itu kan kita posisi tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, lalu kemudian kita tidur. Lah nyawa kita itu kan dipegang oleh Allah. Lalu kata Ibnu Abbas dikumpulkan dengan awai alam barzah. Niku sing ngendikan Ibnu Abbas di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, Ibnu Abbas ngendikane ngoten niku. Jadi ketika kita tidur, Allah kan sampaikan huwallazi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, itu ayatnya. Dialah Allah yang mematikan jiwa manusia, walladzi yatawaffal anfus hina mautiha, ketika dia mati, wallati lam tamut, dan orang yang tidak mati fi manamiha, di tidurnya. Jadi nyawa ini oleh Allah dipegang, diambil, ditempatkan di suatu tempat. Bagi orang mati ya ketika dia mati, ketika orang hidup ya ketika dia tidur. Itu namanya jiwa yang diambil oleh Allah. Nah, pada saat ini mau dikembalikan kembali ke jasad, itu ada proses potensi proses pembegalan oleh setan. Maka nanti ada proses impen setan. Impen setan itu biasanya terus wonge tangi. Waduh, ngene wedi. Napa kok menggeh-menggeh? Aku bal dikebuki, aku bal dicokot ula, aku bal. Wis pokoke ngimpi-ngimpi ngoten niku to, langsung tangi. Itu nek cara Ibnu Abbas ini ya. Cara Ibnu Abbas niku berarti prosesnya sudah bukan di level subat itu. Bukan di level ngimpi yang Allah bersamakan rohnya manusia yang hidup dengan yang mati di satu tempat, itu boten. Niku pun perjalanan saka kono tekan dalan dibegal setan. Mulane Kanjeng Nabi dawuh nek ana ngimpi elek rasah cerita. Kon idu ping 3 ngiwa. Juh ngoten mawon. Jadi itu orang yang ngimpi ya, orang yang ngimpi. Nah, itu tidur yang secara umum ada 4 fase tadi. Nah, tidur ini membuat orang jadi hadas kecil. Hadas kecil. Sampai gini Bapak Ibu. Jenengan kalau bangun tidur itu kan dianjurkan untuk duduk sebentar berdoa kan. Berdoa. Sesudah berdoa, ini bangun tidur. Jadi ada rahasia tidur dalam pandangan agama kita. Kata Nabi, kalau kita tidur ditaleni 3 ikatan. Mbuh leh naleni ning sisih endi kula mboten ngerti. Tapi kata Nabi ditaleni 3 ikatan. Begitu jenengan bangun, ya, jenengan bangun, nah, maka jenengan berdoa, insya Allah ikatannya hilang 1. Jenengan wudhu, ikatannya hilang 2. Jenengan sholat, ikatannya hilang 3. Nah, itu sehingga ikatan-ikatan ini menjadi lepas. Lah nek jenengan saya ini kok bendino atau asli ini kalau jenengan ditaleni
ikatan tadi yang belum muncul. Lagi tangi ora ndonga, ora wudu. Terus mboten ibadah. Nah, kalau itu yang terjadi kan suwe-suwe kan tali ini kan wakih. Nah, tali mambengi telu, kayak ucul siji masih 2. Terus esok meneh tambahi, nah, akumulasinya jadi banyak. Maka kadang kita itu terikat oleh talinya setan itu, sehingga kita mau bergerak apa-apa itu susah karena kita ditaleni oleh setan. Nah cuma talinya ini kan tali virtual jadi ra ketok. Nggih, barang ra ketok ngeten iki nggih mboten gampang wong do percaya. Kadang orang tidak mau mempercayainya. Itu yang membatalkan wudu ya beberapa. Nah, terus kemudian untuk menyelesaikan apa yang tadi itu, kalau kita hadas ya wudu. Kita wudu sesuai dengan wudu yang baik. Wudu yang baik, membasuh muka dengan cara yang benar, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian atau seluruh kepala, kemudian membasuh kaki, itu yang wajib. Mengusap kaki, membasuh kaki yang wajib, ditambahi dengan yang sunah-sunah wudu, maka kita jadi orang yang masuk dalam at-tuhuru satrul iman, bersuci kuwi separuh dari iman. Makanya wong sing seneng bersuci niku mendapatkan keutamaan khusus. Oke, Bapak Ibu, saya panjenengan itu kalau memungkinkan biasakanlah dalam keadaan suci. Ya, kalau ngaji begini ini sebisa mungkin dalam keadaan suci. Ya niso, ben barokah. Kenapa? Ya karena kesucian itu bagian dari iman. Jadi suci. Makanya kan nek kula niku kan biyen kulino nahan kentut, nahan pipis ya. Kadang simaan itu awet subuh nganti jam 12 awan kae bisa. Tapi diseneni dokter, aja kaya ngono Pak, bahaya. Lah akhirnya kan terus dadine nek pipis ya teko pipis, tapi jangan lupa yen bal pipis sisan wudu. Nah, jenengan barang nek saged ngoten Pak. Bal pipis sisan wudu. Apa meneh yen ngaji. Yen ngaji. Ya. Makanya ya kita berusaha. Wah, kula ngentutan kok, Pak. Ya piye meneh nek ngoten nggih, kondisine rada klepe rada jebot ya piye meneh. Ya beda lagi kan. Maksudnya kalau kita mampu ya sebisa mungkin dalam keadaan bersuci. Tapi nek sak jam insyaallah kuat to. Kula kan awit salat isya wau wudune nganti sakniki durung batal. Udah berapa jam ini? Nah, 2,5 jam ya. Engko nek tekan jam 10 ya 3 jam. Ya kan lumayan. 3 jam. Padahal saya ngombe banyu putih sak wadah ngeten iki. Kan ini potensi bikin kencing kan? Nah, nggih to. Wong kula niku ya targete sedina paling mboten 2 menit kok. Air putih. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bisa silahkan panjenengan itu memposisikan diri dalam keadaan bersuci. Bersuci. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau batal wudu atau paling tidak memperbanyak, kalau batal wudu kita kesulitan ya memperbanyak durasi kondisi di mana kita dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Keberkahan akan dilimpahkan oleh Allah kepada orang-orang yang suci. Dan Allah akan lebih menjaga kita kalau kita memang mau bersuci. Ini kalau bicara tentang hadas kecil. Nah yang kedua, suci dari hadas besar. Ini juga bagian dari iman. Untuk hadas besar ini kan penyebabnya haid, nifas, dan berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Kalau dulu awal-awal Islam berhubungan suami istri
asal tidak sampai keluar mani itu tidak usah mandi. Tapi ini udah dihapus, sekarang enggak boleh dipraktekkan nggih, walaupun ketemu hadisnya. Jadi dulu itu Nabi itu agak lucu. Ya, sahabat Nabi. Nabi itu mau ke Kuba. Kalau ke Kuba itu kan sunahnya jalan. Tapi 3 kilo kan kesel. Dari Madinah menuju Kuba jalan. Lah di tengah jalan Kanjeng Nabi melewati satu kampung yang orang ini suka ikut Nabi ke Kuba. Lah terus kan dicelukke kalau kancane Kanjeng Nabi. Mas, melu pola Kanjeng Nabi meh ning Kuba. Sik ngono, jebule kayak hubungan suami istri. Ora adus langsung melu. Loh, sampean kok cepet-cepetan apa? Aku baru ngumpuli bojoku. Atau ning Kuba Bapak Ibu. Dadi wong Lampung maksudnya leh kumpul bojone mandeg, belum keluar mani terus pergi melu ning Kuba. Biyen ora apa-apa, sakniki ora entuk lho nggih. Saiki ora entuk. Makanya tadi disampaikan yang menyebabkan kewajiban mandi itu adalah hubungan suami istri, baik inzal maupun tidak, baik keluar mani ataupun tidak, tetap sama. Oke. Nah, jadi bahasanya iltiqaul khitanain. Nah, itu yang mewajibkan mandi. Nah, mandi itu bagian dari suci, bersuci. Orang yang mandinya kurang baik, mandinya kurang benar, berarti kesuciannya ya kurang. Makanya Bapak Ibu, kalau jenengan mandi junub, maka pastikan mandinya benar. Sing paling gampang dong selulup ning kolam renang kuwi rampung, Pak. Nggih, mandi junub itu paling enak selulup ning kolam renang. Kuwi 99,9% selesai masalah. Selesai. Kenapa? Banyune wakeh, nek nyelup kan kena kabeh. Sing lempit-lempit barang kan kena. Masalahnya nek mboten selulup kadang tidak kena. Padahal yang namanya mandi itu ya rukunnya hanya 2. Pertama niat, yang kedua meratani air ke seluruh tubuh. Itu aja. Nah, ini namanya at-tuhuru syad'ul iman. Bersuci adalah sebagian atau setengah dari iman. Jika wudunya baik, jika mandinya baik, maka kita sudah masuk. Bersuci adalah setengah dari iman. Yang kedua, suci dari hati yang busuk. Nah ini abot nih urusan. Jadi suci hati kalau ini. Kalau tadi suci fisik, kalau ini suci hati. Jadi minanifak wasyirki, dari kemunafikan, dari kemusyrikan, sifat-sifat madmumah, bakhil, sombong, suudzon. Nah, ini bagian dari kesucian hati. Makanya ada ilmu namanya tazkiyatun nafas, membersihkan atau mensucikan jiwa. Nah, itu istilah ya, istilah untuk bersuci dalam konteks hati manusia. Nah ini lebih kompleks. Kalau tadi kan hanya pakai air kan. Kalau ini lebih kompleks. Kita harus berupaya menghilangkan kesombongan, kita menghilangkan suudon, kita menghilangkan pesimis, macam-macam. Nah kadang Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu sifat-sifat yang begini ini tidak disadari. Makanya bagus bagi kita mempelajari kitab-kitab seperti yang gede ya, kayak Ihya Ulumiddin yang dikarang oleh Imam Ghazali itu membahas tentang ini potensi-potensi hati yang busuk. Oke. Ini kayaknya penting untuk kita pelajari ben kula jenengan yang ngerti. Rasah metani atine wong tapi petanono atine dhewe. Lihatlah diri kita. Sebenarnya banyak kok ulama yang membahas tentang membersihkan hati, mensucikan hati itu banyak. Orang-orang yang ketipu kayaknya berbuat baik padahal dia sesungguhnya berbuat jelek.
Ini orang-orang yang ketipu. Orang-orang yang sudut pandangnya salah, itu juga bahaya. Bahaya Bapak Ibu. Artinya hati ini menjadi tidak bersih. Nah itulah Bapak Ibu, at-tuhur yang namanya suci adalah sebagian atau separuh dari iman. Bapak Ibu, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis nomor 23 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih.